Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nugraha. Dan nama saya Celestari. Di sini kita akan menceritakan dan menganalisis Film Dua Garis Biru. Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Nah ini mau jualan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra, Bim. saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab kan? Iya kan? Mulai hari ini. Tahu gak sih lo? Lo tau gak sih kawan lo tuh goblok namanya? Katanya mama mau kasih bayinya ke Tante Lia sama Om Adi. Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja seenak-enaknya. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Dua Garis Biru adalah sebuah film drama remaja Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Gina Esnur dan diproduksi oleh Star Vision Plus. Dua Garis Biru menceritakan pentingnya pendidikan seks, terutama bahaya akan seks bebas. Dua Garis Biru mengangkat tema kehamilan remaja di luar nikah. Dua pemain utamanya adalah aktor muda yang mulai menapaki dunia perfilman Indonesia. Sebut saja Adisti Zara X JKT48 dan Angga Aldi Yunanda. film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang bernama Dara yang diperankan oleh Zara dan Bima yang diperankan oleh Angga yang merajut asmara di bangku SMA. Mereka tampak sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mengisi, meski jauh dari kesempurnaan. Hubungan mereka yang harmonis dan romantis bahkan mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Pada hubungan yang belum terikat secara hukum legal, Dara dan Bima hingga terlewat batas, di mana mereka bersenggama hingga Dara mengalami kehamilan. Tak lama kejadian tersebut diketahui pihak sekolah dan memanggil orang tua kedua pihak. Orang tua Dara diberitahu bahwa Dara dikeluarkan dari sekolah. Dara kemudian diusir dan dipaksa tinggal di rumah Bima. Suatu saat, Dara mengetahui rencana orang tuanya untuk menyerahkan bayinya kepada bibi dan pamannya. Di samping itu, orang tua Bima menyarankan mereka untuk menikah. Setelah pernikahan keduanya, Bima bekerja sebagai pelayan di restoran ayah Dara. Di awal pernikahan mereka pula, Dara dan Bima sering berdebat soal ambisi Dara ke Korea dan juga mempersoalkan hidup anaknya kelak. Akhirnya, Dara diizinkan pergi ke Korea setelah melahirkan, dan anaknya diberi nama Adam. Kehidupan rumah tangga kedua pasangan ini menghadapi cobaan berat untuk anak seusia mereka, yaitu sebagai orang tua. Dari sinopsis tersebut, kita akan menganalisis film ini dengan teori perkembangan remaja. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja umumnya terjadi dalam rentang usia 10 hingga 24 tahun. Dan masa remaja ini dibagi menjadi 3 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama yaitu masa remaja awal, yang dimulai dari usia 10 hingga 13 tahun. Yang kedua yaitu masa remaja pertengahan, dimulai dari usia 14 hingga 17 tahun. Dan yang ketiga yaitu masa remaja akhir atau dewasa muda, yang dimulai pada usia 18 hingga 24 tahun. Dalam film ini, pemeran memasuki masa remaja pertengahan, yaitu di mana remaja pada masa ini umumnya sudah dapat berpikir dengan logika,
meski kerap didorong oleh perasaannya. Ia juga mulai tertarik dengan hubungan romantis atau pacaran. Terkadang, sifat sensitifnya ini membuat ia lebih banyak bertengkar dengan orang tua. Selain itu, ia juga mungkin lebih senang menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Dalam sinopsis yang sudah dijelaskan, Dara dan Bima sepasang kekasih yang merajut asmara di bangku SMA. Hubungan mereka sangat harmonis dan romantis. Pada teori perkembangan, hubungan romantis merupakan bagian pusat di hampir semua dunia sosial di masa remaja. Dengan terjadinya pubertas, kebanyakan remaja putra dan putri heteroseksual mulai berpikir dan berinteraksi dengan anggota dari jenis kelamin yang berbeda. Hubungan romantis cenderung menjadi lebih intens dan lebih intim selama masa remaja. Remaja awal berpikir terutama tentang bagaimana hubungan romantis berdampak pada status mereka dalam kelompok sebaya. Akibat dari hubungan romantis Dara dan Bima yang telah melewati batas, muncullah pada mereka yaitu perilaku seksual. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Bentuk perilaku ini beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Dengan demikian, akibat dari perilaku tersebut, Dara mengalami dampak yang menyebabkan ia mengalami kehamilan. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada usia yang relatif muda, yaitu usia kurang dari 20 tahun. Kurangnya pengetahuan tentang waktu yang aman untuk melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan terjadi kehamilan remaja, yang sebagian besar tidak dikehendaki. Faktor penyebab terjadinya kehamilan pada remaja diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kehamilan remaja, kurangnya peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja khususnya tentang kehamilan remaja, dan kurangnya pendidikan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. Dengan demikian, karena pihak sekolah telah mengetahui hubungan mereka, Dara dan Bima akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Setelah dikeluarkan dari sekolah, akhirnya Dara dan Bima menikah. Sesudah menikah, Bima harus bekerja untuk menafkahi Dara dan anaknya. Selanjutnya yaitu rangkuman hasil analisis film 2 Garis Biru. Pada film ini termasuk ke dalam fase remaja. Remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Masa remaja awal dimulai pada usia 12 hingga 15 tahun dan diakhiri pada remaja akhir di usia 18 hingga 21 tahun. Pada masa remaja, kematangan seksual seseorang mulai berkembang hingga benar-benar matang. Perubahan fisik, intelektual, dan juga emosi dalam masa ini merupakan persiapan seseorang untuk masuk ke dalam masa dewasa. Pemeran memasuki masa remaja pertengahan, yaitu di mana remaja pada masa ini umumnya sudah dapat berpikir dengan logika, meski kerap didorong oleh perasaannya. Ia juga mulai tertarik dengan hubungan romantis atau pacaran. Materi yang tercakup pada film ini yaitu yang pertama hubungan romantis. Hubungan romantis merupakan bagian pusat di hampir semua dunia sosial di masa remaja. Dengan terjadinya pubertas, kebanyakan remaja putra dan putri heteroseksual mulai berpikir dan berinteraksi dengan anggota dari jenis kelamin yang berbeda. Umumnya mereka berpindah dari kelompok campuran atau kelompok kencan ke hubungan romantis satu persatu. Tidak seperti persahabatan dengan jenis kelamin perlawanan. Hubungan romantis digambarkan dengan melibatkan gairah dan perasaan untuk berkomitmen. Hubungan romantis cenderung menjadi lebih intens dan lebih intim selama masa remaja. Di pertengahan remaja, sebagian besar remaja memiliki setidaknya satu pasangan spesial selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Dan dampak pemilihan pasangan pada status sebaya cenderung menjadi kurang penting. Yang kedua yaitu perilaku seksual. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Bentuk perilaku ini beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama.
Menurut survei nasional, sebanyak 42,5% pasangan yang tidak pernah menikah berusia 15 hingga 19 tahun telah melakukan hubungan seks. Dan sebanyak 77% dari orang muda Amerika Serikat sudah melakukan hubungan seks di usia 20 tahun. Rata-rata remaja putri mengalami hubungan seksual pertama di usia 17 tahun, sedangkan rata-rata remaja putra di usia 16 tahun. Serta kira-kira 1 dari 4 remaja putra dan putri telah melakukan hubungan di usia 15 tahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehamilan remaja. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada usia yang relatif muda, yaitu usia kurang dari 20 tahun. Kurangnya pengetahuan tentang waktu yang aman untuk melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan terjadi kehamilan remaja, yang sebagian besar tidak dikehendaki. Lebih dari 90% remaja yang hamil menyampaikan bahwa kehamilan mereka tidak diharapkan, dan sekitar 50% kehamilan remaja terjadi dalam kurun waktu 6 bulan setelah aktivitas seksual dini terjadi. Selanjutnya yaitu pesan moral dari film Dua Garis Biru. Yang pertama, sebaik apapun citra sebuah keluarga dan sebaik apapun didikan orang tua terhadap anaknya, bukan jaminan anak untuk tidak melakukan seks di luar nikah. Yang kedua, pendekatan orang tua kepada anak juga berpengaruh terhadap sifat dan sikap anak. Yang ketiga, sex education merupakan pelajaran penting bagi anak, apalagi bagi anak yang menuju usia remaja. Yang keempat, sebesar apapun amarah orang tua kepada anaknya, mereka akan selalu memaafkan. Dan yang terakhir, ibadah jangan sekedar ibadah, kuatkan iman agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.